Sebelumnya, selamat dulu kepada PA212 yang baru saja menggelar musyawarah nasional kedua yang digelar di Pondok Pesantren Az-Zikra di Sentul, Bogor pada Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2020 lalu. Saya juga mengucapkan selamat kepada Slamet Ma'arif yang telah terpilih lagi menjadi Ketua Umum PA212 periode tahun 2020 sampai tahun 2021. Sebenarnya sih, saya menjagokan Novel Bamukmin untuk bisa terpilih menjadi Ketua Umum PA212. Tapi mungkin karena kapabilitasnya kurang, sehingga ia tidak naik pangkat di Munas kali ini. Alias masih tetap saja menjabat sebagai Ketua Media Center PA212. Pertanyaannya, kenapa saya menjagokan Novel Bamukmin, bukan yang lain? Bukankah di PA212 itu masih banyak kaderun yang juga tidak kalah potensialnya? Seperti Ansufri Idrus Sambo yang dulu sempat menjadi ketua PA212. Tapi keburu dipecat oleh Rizik karena membela Heri Tanu. Dan Damai Hari Lubis yang pernah menyebut Prabowo tidak beradab itu. Begini, karena kalau Novel yang jadi ketua PA212. Ada lucu-lucunya gitu, gak serius terus kayak lihat muka Slamet. Minimal, meskipun apa yang disampaikannya tidak ada manfaat sama sekali. Tapi kalau melihat si Pizza Hut itu bicara penonton bisalah tertawa. Nah, Munas PA212 itu juga menghasilkan beberapa rekomendasi. Yang mana rekomendasi itu menambah daftar panjang tuntutan PA212 selama ini. Jika sebelumnya PA212 pernah menyampaikan tuntutan, di antaranya, stop proyek ibu kota baru, bubarkan PDIP, makzulkan Jokowi, tolak RUU HIP dan tangkap inisiatornya serta tolak RUU Omnibus Law. Di Munas 212 tersebut tuntutannya bertambah 3 lagi. Yang mana tuntutan itu mereka namakan amanat Munas PA212 dalam bidang kebangsaan. Berikut amanat Munas bidang kebangsaan PA212 itu, berupaya memulangkan Rizik ke tanah air, karena setelah kabur, pasca tersandung kasus chat enak bersama Tante Firza itu, Rizik gak pernah pulang-pulang lagi ke tanah air. Menolak UU Corona tanpa alasan yang jelas. Menuntut pembubaran BPIP juga tanpa alasan yang jelas. Jadi, melihat dari banyaknya tuntutan PA212 itu, dapat diketahui kelompok ini ternyata bukanlah tipe kumpulan orang-orang yang suka memberi atau berkontribusi. Tapi merupakan tipe kelompok yang suka menuntut dan lupa akan kewajiban. Karena lazimnya, ormas atau lembaga itu punya izin dari Kemenkumham. Sementara PA212 ini tidak, alias gak terdaftar di lembaga yang dipimpin oleh Yasona Laoly itu. Jadi, kerjanya saja ngerecokin pemerintah melulu. Tapi statusnya ilegal. Dan juga, pengendali roda organisasi PA212 itu sebenarnya bukan ketua umum loh. Melainkan Rizik, karena segala keputusan Rizik yang menentukan. Slamet Ma'arif, Haikal Hasan, Novel Bamukmin, dan kawan-kawan hanyalah eksekutor saja. Kalau Rizik bilang putih, maka mereka harus turut bilang putih. Meskipun di struktur kepengurusan dia bukan menjabat sebagai ketua umum. Nah, di Munas PA212 itu yang memberi instruksi juga bukan ketua umum, melainkan Rizik secara langsung. Yang mana doi menyampaikan pesan tertulis dari tempat pelariannya di Arab Saudi sana. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Thoyib lewat pesan tertulisnya itu. Di antaranya adalah meminta kepada segenap elemen PA212 untuk memantapkan hati dan langkah dalam berjuang membela agama, bangsa dan negara. Percaya gak ya, dianya saja kabur menghindari jerat hukum, kok malah ngomongnya memantapkan hati dan langkah untuk berjuang membela bangsa dan negara. Membela diri sendiri aja kagak becus.
Kemudian, pesan Rizik lainnya adalah PA 212 tidak boleh jadi bagian khusus atau kacung partai tertentu. Baik itu PKS, PAN, Gerindra maupun Partai Berkarya. PA 212 tidak boleh menjadi underbow partai politik apapun, ujar Slamet menirukan pesan yang disampaikan Rizik. Inilah bukti kalau si Rizik ini bukan tipikal orang yang bisa dipercaya. Sudah jelas-jelas PA 212 mendukung Anies Sandi di Pilgub DKI 2017 lalu dan Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Kok sekarang ngomongnya jangan jadi underbow parpol tertentu? Bukankah mereka jadi tim ses Prabowo itu sebagai bukti kalau PA 212 adalah underbow Partai Gerindra? Setelah Prabowo kalah saja dan jadi Menteri Jokowi ngomongnya gitu. Lagian pula, Rizik itu underbow-nya Partai Berkarya kok. Dan jangan lupa membantu Partai Berkarya untuk tembus parliamentary threshold agar bisa membantu menguatkan pemerintah yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk masyarakat Yogyakarta untuk bisa mengantarkan Mbak Titik untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI, ujar Rizik dalam video itu. Jadi sekarang masih percaya sama Bang Thoyib dan PA 212? Kelakuan imam besarnya saja kayak gitu kok. Gak bisa dipercaya. Bilangnya jangan jadi underbow parpol tertentu. Tapi dianya malah mengendorse Partai Berkarya dan Titik Soeharto. Mungkin maksudnya jangan mau jadi underbow parpol yang gak mau berkontribusi terhadap Bang Thoyib dan keluarganya kali ya.